Felix menatap prihatin ke arah Araya yang saat ini sedang duduk tenang menikmati siaran televisi. Bertemu kembali dengan sang istri kembali membangkitkan semangatnya, walaupun keadaan sang putri belum bisa ia pastikan. Ia harus bisa membujuk Belinda melakukan tes DNA. Hanya itu satu-satunya jalan untuk memastikan jika dugaan Oza benar adanya. Apalagi mengingat penuturan Oza yang sempat bersitegang dengan Gio dan tidak mengizinkan Oza mendekati Belinda. Felix harus mencari cara lain untuk bertemu dengan Belinda. Gio sangat protektif terhadap istrinya tersebut sejak putrinya lahir. Padahal Felix berharap, Gio melepaskan Belinda dan tetap berpetualang bebas dengan para wanitanya, sehingga Felix memiliki alasan kuat untuk memisahkan mereka. Ia tidak sudi jika memang Belinda adalah anaknya dan diperlakukan seperti sampah. Felix bisa mencarikan pria yang benar-benar mencintai Belinda dengan tulus, seperti Edwin misalnya. Felix sudah mencari tahu semuanya, hanya saja Belinda jarang ke kantor dan semua urusan ia limpahkan pada asistennya tersebut. Felix melirik sekilas kepada istrinya, sebelum bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah memastikan aman, bahwa Araya bisa ia tinggal sendirian. Suara pintu yang dibuka dan ditutup tidak membuat Araya yang sedang tenggelam dalam dunianya sendiri terusik. Ia sangat menikmati siaran acara masak-memasak di televisi. Lantas kerutan di dahinya kembali tercetak jelas saat iklan produk bayi muncul di layarnya. Ia kembali teringat dengan putri kecilnya, saat melihat adegan seorang wanita menggendong bayi tersebut dengan membelakanginya. Araya menjerit histeris. "Anakku! Kembalikan anakku, Farah! Manusia jahat! Ambil Felix untukmu saja, tolong kembalikan anakku." Araya kemudian menatap ke arah balkon saat siaran televisi sudah kembali menayangkan acara memasak. Dadanya bergemuruh mencari keberadaan anaknya, ia memindai sekeliling dan tidak mendapati siapapun di sana selain dirinya. Ia lantas berjalan ke pintu kamar dan mendapati pintu itu terkunci. Lantas kembali pandangannya mengarah pada balkon. Ia harus segera menemukan anaknya, sebelum mereka membawa bayinya pergi jauh. Namun, dugaan Felix meleset saat terdengar jeritan kekagetan dan rintihan kesakitan dari arah balkon. Felix bergegas keluar dari kamar mandi dan berjalan cepat menuju balkon dengan kecemasan saat tidak mendapati Araya di dalam kamar. Ia melongok ke bawah dan di sana istrinya sudah terduduk bersandar pada semak-semak. Entah bagaimana yang pasti Araya tidak kehilangan kesadarannya dan ada beberapa pembantunya sedang menemaninya saat ini. Salah satu pembantunya mendongak ke atas dan berkata, "Tuan, sepertinya paha Nyonya patah. Segera telepon ambulan dan tolong jangan pindahkan Nyonya. Biarkan para medis yang melakukan tugasnya," perintah Felix yang kemudian berbalik badan dan keluar dari kamar. Asteris asteris asteris. Aiza dan Elvina saat ini sedang berada di dalam taksi yang membawa mereka ke sebuah makam. Aiza menatap keluar jendela. Ia dan Elvina melakukan ini bukan tanpa alasan, karena kemarin mereka mendengar dengan pasti bahwa ternyata orang tua Belinda masih hidup tepat dari mulut sang ibu, Farah. Tepatnya mereka menguping pembicaraan ibunya dengan seseorang. Bagaimana bisa dia kembali kepada Felix? "Kamu sudah pastikan jika itu benar dia?" tanya Farah yang kala itu berdiri di taman belakang di bawah pohon mangga dan membelakangi rumah,
sehingga ia tidak menyadari jika kedua anaknya berada di sana dan mencuri dengar pembicaraannya. Terlebih Farah menghidupkan pengeras suara pada ponselnya. Dia sedang berjalan bersama dengan Oza Parama. Teman dosenmu itu. Iya, dia orangnya. Kamu sudah mencari tahu apa hubungan keduanya? Mereka adalah ibu dan anak. Tidak mungkin. Jerit Farah tidak percaya. Araya harus mati. Dia tidak boleh membeberkan jika kita yang selama ini telah merebut Belinda darinya. Felix harus merasakan penderitaanku. Aku rasa kamu harus hentikan semua kegilaanmu ini, Kak. Terima kenyataan jika Felix tidak akan pernah mencintaimu. Davia anak Felix, jika kamu lupa. Dia tidak mungkin meniduriku tanpa ada rasa cinta. Reza terdengar menghela napas kasar menanggapi ucapan Farah yang menggebu dan tak mau kalah. Kak, kamu yang memberikan dia perangsang dan membuatnya mabuk hingga tidak menyadari siapa yang ia tiduri. Semua sudah terjadi dan aku tidak akan mundur. Kamu masih akan membantuku atau aku akan bergerak sendirian. Maaf, kali ini aku tidak akan membantumu kembali. Aku punya anak perempuan, aku tidak mau ia menanggung dosaku. Aiza berpaling dan bertemu pandang dengan Elvina, keduanya saling menggenggam tangan. Semoga apa yang kita lakukan ini benar ya, Kak. Ujar Elvina dengan sorot mata ingin diyakinkan. Tentu saja, semua harus segera berakhir apapun konsekuensi yang harus ditanggung ibu. Kita tidak jadi durhaka, bukan? Aku rasa kita akan durhaka, jika tidak menghentikan semua yang sudah ibu lakukan, jawab Aiza. Ia sungguh tidak tega jika menyebut apa yang dilakukan oleh ibunya adalah sebuah kejahatan walaupun semua itu benar adanya. Kakak benar-benar sudah menghubungi Oza. Sudah. Lalu, bagaimana dengan Wirda? Aku belum bertemu dengannya, tetapi begitu aku tahu semuanya. Aku sudah mengundurkan diri dari perusahaan itu. Aku merasa bersalah, kamu tahu. Memberikan makan keluarga kita dari keluarga yang kita renggut kebahagiaannya. Kamu tidak bersalah, karena pada dasarnya selama ini kita tidak tahu menahu. Seharusnya kita sadar dengan perlakuan berbeda dari ibu kepada Belinda. Aku seharusnya lebih memberikan dia perhatian. Apalagi dia dulu sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari Gio. Memang sudah saatnya kini kita kembalikan dia ke keluarganya. Kamu sudah menghubungi Belinda? Tanya Elvina yang kali ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, karena apa yang diucapkan oleh kakaknya semua benar adanya. Tidak, aku tidak punya nyali untuk bertemu dengannya. Aku senang sekarang dia sudah mandiri. Perusahaannya maju pesat. Dasarnya dia berasal dari keturunan yang baik, berbeda dengan kita, ujar Aiza dengan senyum masam. Aiza dan Elvina berdiri di depan Nissan Wibisono 30 menit kemudian. Keduanya sampai menangis tergugu di depan Nissan ayahnya tersebut. Ya, semuanya harus segera diakhiri, kami harus kembalikan Belinda ke keluarganya. Ibu telah berbuat terlalu jauh. Kami tahu ayah terlibat dalam hal ini dan kami hanya bisa mendoakan semoga saja Tuhan mengampuni segala yang ayah perbuat. Semoga sakit yang ayah semula derita adalah sebagai penebusan dosa yang selama ini telah ayah lakukan kepada Belinda dan keluarga kandungnya, kata Aiza memulai percakapan. Ayah tentu saja tahu bukan? Jika selama ayah hidup Belinda selalu mencintaimu, tidak ada sedikit pun dia mengeluh saat merawatmu.
Bahkan di saat kami disibukkan dengan urusan kami masing-masing. Semoga saja apa yang saya dan Kak Aiza akan lakukan berkenan untuk Ayah. Kami ingin kita berkumpul dalam surganya kelak bersama, ya. Setelah memanjatkan doa cukup lama kepada ayahnya, mereka berdua menuju sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari sana. Aiza lantas menghubungi Oza. Namun, ia menemukan pesan dari Oza jika pria itu menunda pertemuan karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh pria tersebut. Aiza menatap Elvina dan kemudian mengajak adiknya itu kembali pulang setelah memberikan balasan kepada Oza bahwa ia bisa mengerti. Oza yang masih berada di kantor dosen beberapa kali melirik ponselnya yang tergeletak di sebelah laptop. Ia tidak menyangka jika anak dari Wibisono dan Farah, pasangan yang terduga menculik adiknya tiba-tiba mengiriminya pesan semalam. Hari ini ia akan bertemu dengan mereka dan ia jelas ingin mengetahui di mana adiknya dan memastikan apakah benar Belinda yang ia tolong dahulu adalah adiknya. Walaupun selama ini ia percaya intuisinya tidak pernah salah. Ponselnya berdering, bukan dari Aiza tetapi dari rumah. Halo, Pak. Segera ke rumah sakit. Mamamu melompat dari balkon. Tapi Oza harus bertemu dengan Aiza saat ini. Tinggalkan dulu, atur pertemuan lagi besok atau kamu suruh Wirda untuk menemuinya. Wirda tidak bisa dihubungi, dia masih berada di dalam pesawat, Pak. Kalau begitu besok saja. Kamu tidak dengar mamamu menyebut namamu terus-menerus. Baik, Pak. Oza menghela napas, mengatur detak jantungnya yang kali ini sungguh tidak karuan. Rasa antusias untuk mendapat kabar baik dari Aiza dan kecemasan akan keadaan sang mama bercampur menjadi satu. Papanya, Felix. Jelas tidak berbohong, dari sambungan telepon tadi jelas Araya mencari keberadaannya. Hanya satu keinginan Oza, bahwa ingatan mamanya akan membaik saat nanti bertemu dengan Belinda. Asteris, asteris, asteris. Tasya menatap langit kamarnya yang temaram. Sudah seminggu ia terkunci dalam kamar ini tanpa bisa berkutik. Kedua tangan dan kakinya terikat pada ujung ranjang. Siapa lagi pelakunya jika bukan sepupunya sendiri, Gary? Pintu terbuka dari arah luar, berdiri Gary yang bersandar di ambang pintu. Kamu dan Anjar sama-sama tidak becus. Andai saja kamu tidak jatuh hati pada Gio, semua urusan akan beres. Dasar murahan. Setiap kata yang diucapkan oleh Gary semakin meninggi sampai akhir kalimat penuh syarat emosi. Keraguan Tasya akan kebutuhan donor untuk anak Gary yang hanya dibuat-buat oleh mereka semakin menjadi. Pasalnya selama seminggu ini, Gary bisa dihitung berapa lama ia meninggalkan apartemen. Mamanya Dian juga sama sekali tidak menghubunginya. Katakan sebetulnya, apakah benar kamu membutuhkan donor jantung untuk anakmu? Tanya Tasya dengan nada suara yang bergetar ada rasa takut dan kewaspadaan saat ini. Karena jika sampai Gary mengamuk bukan tidak mungkin ia sama sekali tidak bisa berkutik untuk melawan. Pria itu benar-benar memperlakukan dirinya seperti sampah. Kamu tidak perlu tahu. Aku harus pergi turun tangan sendiri untuk menyelamatkan Anjar. Mata Tasya membulat dengan susah payah. Ia mengangkat kepala memfokuskan perhatian kepada Gary yang masih tetap berada di tempatnya. Di mana adikku? Kamu pikir di mana? Kamu memang lemah, seharusnya kamu mencari Gio dan berusaha mempertahankan posisimu di kantor. Tinggal sedikit lagi aku bisa mengetahui semua rahasianya, tetapi kamu malah.
Ah, sudahlah, dasar perempuan dungu. Gary lantas berbalik arah hendak meninggalkan Tasya. Tunggu Gary, tolong lepaskan ikatanku. Aku tidak akan lari, aku bersumpah. Kamu bisa lihat kakiku sakit. Gary berhenti dan melirik pada kedua telapak kaki Tasya yang penuh dengan luka hasil sik asteris-anya. Gary tidak ingin Tasya pergi dari apartemen ini. Tolong, sekali ini saja. Lepaskan aku. Gary mendekat dan melepaskan ikatannya, dan memberikan piyama tidur kepada Tasya. Tasya sendiri selama seminggu ini berada dalam keadaan polos di bawah secarik selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Selama seminggu ini, Gary bagaikan bina asteris buas menggagahinya tanpa ampun. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku lagi Tasya, atau kamu mau aku mengirim gun dalammu untuk santapan hiu.